Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS melalui deskriptif. Nah, pertama-tama kita pada bagian tabel name kita tulis pre-X, kemudian pada label kita tulis pre-test eksperimen. Kemudian pada name kedua kita tulis post X. Kemudian pada labelnya kita tulis post test eksperimen. Kemudian yang ketiga kita tuliskan postcon. Kemudian pada label kita tulis post test control. Pada name keempat kita tulis ini salah. Yang ketiga itu precon. Pada labelnya juga pre-test control. Yang terakhir yaitu postcon. Pada bagian label post test control. Selanjutnya kita buka data view. Nah, di sini sudah terisi dan kemudian kita buka Excel. Kita copy data hasil belajar siswa. Kita copy, kemudian kita paste pada bagian data view. Kita paste. Nah, di sini sebelumnya pada bagian variable view desimalnya kita ubah menjadi 0 karena data hasil belajar siswanya tidak ada koma. Kemudian kita lihat pada data view lagi. Nah, di sini kita ke analyze, terus ke descriptive statistik, kemudian ke deskriptif. Nah, di sini kita pindahkan ke variabel X. Semuanya kita pindahkan ke variabel X. Kemudian klik OK. Nah, di sini hasil deskriptif statistik dari data hasil belajar siswa. Baik, sekian. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji normalitas sebuah data ke dalam SPSS. Nah, uji normalitas juga dapat kita lakukan di SPSS, yaitu bagaimana cara mengetahui data tersebut berkontribusi normal atau tidak melalui uji normalitas. Nah, di dalam uji normalitas ini dapat dibuktikan data tersebut normal atau tidaknya melalui uji tes Kolmogorov dan juga Shapiro. Nah, sebelum memulai kita harus mempunyai sebuah data. Nah, di sini sudah terdapat dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita di sini kita tulis hasil, kemudian desimalnya kita nolkan. Di sini kita tulis hasil belajar siswa. Nah, kemudian di sini kita tulis kelas.
di sini desimalnya kita nolkan juga, dan kemudian di sini kita tulis kelas. Nah, di noun ini bagian values, kita itu tadi kan terdapat 4 kelas. Nah, pada bagian value ini kita tulis 1, kemudian labelnya adalah pre-test eksperimen. Kemudian kita tekan add. Kemudian kita masukkan yang kedua, yaitu bagian post test eksperimen. Nah, kita add lagi. Kemudian kita tulis 3 di sini, bagian value-nya. Kemudian labelnya kita tulis pre-test control. Kemudian kita add lagi. Kemudian labelnya kita tulis 4. Value-nya kita tulis 4, labelnya kita tulis post test control. Kemudian kita okekan. Kita add dulu. Kemudian kita okekan. Nah, setelahnya kita ke bagian data view. Nah, di data view ini kan ada hasil, ada kelas. Nah, untuk memasukkan datanya ke hasil dan kelas, kita kembali ke Excel. Nah, pertama-tama kita tulis dahulu di sini 1. Nah, kita tulis 1. Kita masukkannya 1 sebanyak data, itu di sini. Oke. Kemudian kita masukkan angka 2. Ini adalah untuk kita sebagai kelas nantinya. Karena kelasnya sebanyak 4, kita buat sebanyak 4 angka. Oke, kemudian di sini 3. Kemudian di sini kita masukkan angka 4. Nah, jika sudah, kita kopikan bagian pretest kelas eksperimennya. Kita kopikan. Kemudian kita masukkan ke SPSS bagian hasil. Kita kontrol faster. Nah, kemudian bagian kelasnya kita kopikan angka 1. Oke, kita kopikan. Kita ke SPSS lagi, kita masukkan ke bagian kelasnya. Kita paste. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan post test eksperimen ke bagian hasil. Langsung saja di bawahnya nanti. Ya, kita kopikan bagian post test ini. Oke, kita masukkan. Kita kopikan. Kita ke SPSS-nya, kita masukkan ke bagian hasilnya langsung. Kita paste. Nah, kelasnya kita masukkan 2. Kita ambil ini.
Oke, kita kopikan. Kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, kita kopikan. Kita pastekan di sini duanya. Nah, kemudian kita masukkan pre-test class control sama seperti cara yang sebelumnya. Oke, kita copy, kita masuk ke SPSS, kita masukkan ke bagian hasil, Ctrl paste. Kemudian kita ke Excel lagi, kita masukkan 3 angka 3 ke bagian kelasnya sama seperti cara yang sebelumnya. Kita copy, masuk ke SPSS-nya, kemudian kita pastekan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke Excel, kita kopikan bagian post test class control. Ini adalah kelas yang terakhir, yaitu nanti kita masukkan hasilnya itu kelasnya yaitu angka 4. Oke, kita copy, kita ke SPSS, kita masukkan sini. Dan kita kopikan kelasnya, itu kelas yang 4. Kita kopikan, kita ke SPSS, dan kita pastekan. Oke, kemudian setelah semuanya kita interpretasikan datanya ke sini, kita masuk ke bagian analyze, kemudian descriptive statistik, dan ke bagian explore. Nah, pada bagian hasil belajar, saya masukkan ke dependent list. Kelas kontrolnya saya masukkan ke factor list. Nah, selanjutnya saya tekan plot. Kita centang normality plots with test. Kemudian kita continue. Kita oke kan. Nah, pada uji normalitasnya pada bagian Kolmogorov-Smirnov, yaitu pada bagian sigma melebihi 0,05 dan juga pada bagian Shapiro-Wilk-nya melebihi 0,05, yang berartikan bahwa uji normalitasnya berkontribusi normal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anis Artika dengan NIM 123-10133. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Piret Sampling Test, yang dimana uji ini adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua data yang berpasangan, misalnya nilai pretest dan posttest dari hasil yang sama. Nah, pada penelitian ini, uji Piret Sampling Test digunakan untuk mengetahui apakah strategi digunakan strategi
ekspositori yang dibantu alat peraga siklus air memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, di sini hipotesisnya adalah, di sini ada pertama, tidak ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perakuan. Dan yang kedua ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah perakuan. Nah, adapun di uji Piarette Sample T-Test ini, dasar pengambilan keputusannya, jika signifikan kurang dari 0,05, nah itu ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Dan jika signifikan lebih dari 0,05, maka diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, sebelum uji ini dilakukan, data yang berdistribusi normal. Di sini saya akan mencontohkan. Pertama kita masuk ke SPSS. Nah, di sini kemudian kita tekan file. Kita masuk ke data deskriptifnya. Klik open. Nah, di sini kita sudah masuk ke tabel data deskriptif. Kemudian kita masuk ke analyze, karena kita akan mencari Piarette Sample T-Test. Kita masuk ke compartment. Kita klik Piarette Sample T-Test. Klik. Selanjutnya kita pindahkan pretest eksperimen satu persatu ke tabel sebelah. Klik. Kemudian post test eksperimen kita pindahkan. Ketiga, pretest control. Dan terakhir, post test control. Setelah semua sudah kita pindahkan, kita klik option. Nah, di sini confidence interval persentase kita 95%. Terus kita tekan continue. Oke. Nah, maka di sini kita telah dapat hasil dari Piarette Sample T-Test. Di sini ada statistik Piarette Sample T-Test dan selanjutnya, di sini berdasarkan hasil uji pada kelas eksperimen, diperoleh nilai signifikannya 0,000, sehingga HO-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test setelah menggunakan strategi ekspositori dengan bantuan alat peraga siklus air. Nah, pada kelas kontrol, di sini nilai signifikannya juga sebesar 0,000, sehingga hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Nah, namun peningkatan pada kelas eksperimen lebih besar dibanding kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa strategi ekspositori ini dengan bantuan alat peraga siklus air lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang Piarette Sample T-Test. Terima kasih. Mana matikan anyway? Tekan lagi dulu tuh. Nih. Baik, saya akan melanjutkan
uji homogen. Di sini kita ke SPS, yaitu ke data variable view. Kita ketik di sininya itu hasil. Dan di sini yang kedua kita ketik kelas. Nah, jadi di desimalnya kita nolkan, ya, duanya juga kita nolkan. Di tabelnya kita ketik hasil belajar. Hasil belajar. Dan di bawah tabelnya kita kasih kelas, ketik juga kelas. Nah, di values-nya, di sininya kita klik 1, terus di tabelnya kita ketik post eksperimen. Kita add, kita simpan, terus kita klik duanya lagi, di tabelnya kita ketik post test control. Nah, kita add, terus kita oke kan. Nah, di sini ya plusnya akan tertulis. Nah, di sini nggak usah dipindah-pindah lagi. Terus kita ke data view. Nah, di data view-nya ini kita Excel kembali. Nah, kita klik, kita taruh ke SPS-nya. Kita save. Nah, dan ada hasilnya. Terus kita ke Excel lagi. Kita tekan di sininya 1. Kita copy paste di kelas 1. Nah, dan kita ke bawahnya kita kembali ke Excel lagi untuk mengambil data post test ini. Kita pasti ke lagi, terus kembali lagi. Nah, dari tadi dan kita simpan ke sini. Jadi kita kembali ke Excel untuk ambil kelas. Di sini kita simpan kelas 2. Kita copy paste. Kita taruh di sini kelasnya. Nah, selesai.
Kan sini sudah. Kita ke Angeles, terus kita ke deskripsi statistik, yaitu ke explore. Nah, hasil belajar kita simpan di Desperate, kelasnya kita simpan ke Posters list. Kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji homogen. Sekian dari saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk mendapat independent simple t-test. Langsung saja ke SPSS. Kemudian di sini saya akan pilih file. Nah, setelah pilih file, kita ketik open, kemudian kita pilih data. Nah, selanjutnya kita pilih data homogenitas. Nah, setelah itu open. Selanjutnya kita pilih analisis. Selanjutnya setelah ketik analis, kita ke comparisons, lalu pilih independent simple t-test. Nah, selanjutnya hasil belajar kita masukkan ke tes variabel, lalu kelas kita masukkan ke grouping variabel. Nah, selanjutnya kita pilih define group. Lalu pada grup 1 kita tulis angka 1, kemudian pada grup 2 kita pilih atau ketik angka 2. Selanjutnya continue. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari simple t-test atau independent simple t-test. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.